suku Baduy? Suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda. Populasi suku Baduy sekitar 26.000 orang dan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Selain itu, suku Baduy juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam. Baduy dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Suku ini bermukim di wilayah pedalaman Desa Kenekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Provinsi Banten adalah provinsi yang terletak paling barat di Pulau Jawa. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Luas Provinsi Banten sekitar 9.662,92 km persegi. Ibu kota Provinsi Banten berada di kota Serang. Kota ini merupakan kota pusat budaya Sunda, Banten, dan Jawa, Serang. Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Provinsi Banten sekitar 11.904.562 jiwa. Dengan mayoritas penduduk Provinsi Banten beragama Islam sekitar 94,8%. Mayoritas penduduk Provinsi Banten adalah suku Sunda Banten yang mendiami keseluruhan Provinsi Banten dan komunitas masyarakat adat yakni suku Baduy yang mendiami wilayah Gunung Kendeng dan Lewi Damar di Kabupaten Lebak. Bahasa daerah yang dominan di Provinsi Banten adalah bahasa Sunda. Perekonomian Provinsi Banten terdiri dari beberapa sektor antara lain 49,7% sektor industri pengolahan, 25,7% sektor perdagangan, hotel, dan jasa. Selebihnya sektor pertanian dan sektor pariwisata. Sejarah Provinsi Banten. Banten atau dahulu dikenal dengan nama Bantam, pada masa lalu merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai. Pada abad ke-5 sampai abad ke-7, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Cidanghiang atau prasasti Lebak yang ditemukan di Kampung Lebak di tepi Cidenghiang, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten yang ditemukan pada tahun 1947. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Pada tahun 1527, Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten di wilayah bekas Banten Girang. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf, penerus Sultan Maulana Hasanuddin, menghancurkan Pakuan Pajajaran yang merupakan ibu kota dari Kerajaan Sunda. Pajajaran secara resmi menyerahkan seluruh atribut dan perangkat kerajaan beserta abdi kepada Kerajaan Sumedang Larang untuk meneruskan kelanjutan Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang merupakan Trah Siliwangi. Dengan dihancurkannya Pajajaran, maka Banten mewarisi wilayah Lampung dari Kerajaan Sunda. Hal ini dijelaskan dalam buku The Sultan of Banten, Claude Guillet pada halaman 19. Ketika sudah menjadi pusat Kesultanan Banten, J.D. Biros mengatakan Bantam merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara.
Pada awal abad ke-17 Masehi, Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Tata administrasi modern, pemerintahan, dan pelabuhan sangat menunjang bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Sebelum bangsa Belanda, Portugis telah lama masuk ke Banten pada tahun 1522. Kemudian pada tahun 1602, armada Inggris tiba di Banten dengan tujuan mendirikan pos dagang. Selain itu, orang-orang Prancis dan Denmark pun pernah datang di Banten. Dalam persaingan antara pedagang Eropa, Belanda muncul sebagai pemenang. Bangsa Portugis melarikan diri dari Banten pada tahun 1601 setelah armada mereka dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Banten. Disusul bangsa Inggris tersingkirkan dari Banten pada tahun 1684 diakibatkan oleh tindakan Belanda. Pada tahun 1817, wilayah Banten dijadikan sebuah keresidenan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada 1 Januari 1926, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, termasuk di dalamnya wilayah Banten. Setelah kemerdekaan Indonesia, Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tertanggal 17 Oktober tahun 2000, wilayah Banten mekarkan diri dari Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Banten. Masyarakat Banten pun sepakat tanggal 4 Oktober 2000 sebagai hari jadi Provinsi Banten. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Banten. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Banten. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. Kota ini berada di bagian barat laut Provinsi Banten dan kota yang memiliki sisa-sisa bangunan bersejarah masa kejayaan Kesultanan Banten. Lambang Banten terdiri dari sebuah perisai yang di dalamnya terdapat kubah masjid melambangkan kultur masyarakat yang agamis. Bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Menara Masjid Agung Banten melambangkan semangat tinggi yang berpedoman pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gapura Kaibon melambangkan pintu gerbang peradaban dunia. Padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 8, tangkai, 4 kelopak, 5 kuntum bunga melambangkan Provinsi Banten merupakan daerah agraris serta melambangkan tanggal proklamasi Republik Indonesia. Gunung dan badak bercula melambangkan kekayaan alam. Laut melambangkan daerah maritim, gerigi melambangkan industri. Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten dan kota madya antara lain Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini terletak di Kelurahan Banten di Kota Serang. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan merkusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ialah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Pelabuhan Merak adalah sebuah pelabuhan penyeberangan di Pulau Merak,
kota Cilegon yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh Selat Sunda. Setiap harinya, ratusan perjalanan feri melayani arus penumpang dan kendaraan dari dan ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Bakauheni di Lampung. Pertunjukan debus adalah kesenian bela diri masyarakat Sunda Banten. Kesenian ini mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal terhadap senjata tajam, air keras, dan lain-lain. Kesenian ini berawal pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin pada abad ke-16. Pada zaman Ageng Tirtayasa, debus menjadi sebuah alat untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa itu. Kesenian debus saat ini merupakan kombinasi antara seni tari dan suara. Kampung Wisata Baduy merupakan kampung yang terletak di Desa Cibiok, Kabupaten Lebak. Sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, wisata suku Baduy merupakan wisata alam sekaligus wisata budaya. Di kampung ini, pengunjung dapat menikmati alam yang masih asri, serta mengenal lebih jauh budaya suku Baduy yang terlihat masih tradisional. Sanggiang adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Sunda, yakni antara Jawa dan Sumatera. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang. Pulau Sanggiang merupakan taman wisata alam yang awalnya merupakan cagar alam seluas 735 hektar. Pulau Sanggiang merupakan 3 tipe ekosistem hutan, yaitu ekosistem hutan daratan rendah, ekosistem hutan pantai, dan ekosistem hutan payau. Provinsi Banten memiliki pantai yang indah antara lain Pantai Anyer terletak di Bandulu, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Pantai Tanjung Lesung terletak di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Pantai Sawarna terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Dan berbagai pantai lainnya. Pulau Dua atau Pulau Burung merupakan cagar alam seluas 30 hektar yang berlokasi di Desa Sawah, Luhur, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Cagar alam ini memiliki keindahan alam bawah laut, berbagai macam jenis ikan laut, serta berbagai jenis burung. Setiap bulan April dan Agustus, pulau ini akan didatangi sekitar 1000 jenis burung. Rawa Dano merupakan sebuah rawa yang terletak di Kampung Panenjoan, Desa Luwu, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Rawa ini memiliki luas sekitar kurang lebih 2.500 hektar dan dipenuhi pohon yang rimbun dan beraneka satwa seperti burung, ular, dan reptil. Gunung Karang adalah sebuah gunung berapi kerucut yang terletak di Kabupaten Pandeglang. Gunung ini masuk ke dalam kelompok stratovolcano yang memiliki potensi meletus. Gunung Karang memiliki ketinggian 1778 meter di atas permukaan laut dengan puncaknya yang bernama Sumur 7. Gunung Karang merupakan gunung tertinggi di Provinsi Banten. Badak Jawa atau Rhinoceros sondaesus disebut juga badak Sunda atau badak bercula satu kecil adalah sebuah anggota famili Rhinocerotidae dan merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada. Badak Jawa berstatus terancam punah. Badak Jawa adalah mamalia terlangka di bumi. Terdapat 50-60 badak Jawa yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Badak Jawa merupakan fauna identitas Banten yang menjadi warisan dunia. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan taman nasional yang terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, meliputi wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Handeulum, Pulau Peucang, dan Pulau Panaitan. Kawasan Taman Nasional ini mempunyai luas sekitar 443 km persegi, di antaranya adalah laut.
Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Pelajari alam, cintai alam, berdekatlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.